niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa mengawali pembelajaran kegiatan pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Persiapan. Sebelum memulai kegiatan belajar pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kegiatan dari awal sampai akhir nanti kalian mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, saya absen dulu. Saya akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Almira hadir ya. Aliyadeta, Anindya, Azriel, Catrina, Cinta Olivia, Dava, Diva Kanza, Diva Willy, Faiza Lailatul, Vandra Titan, Farida Nuraini, Ferdi Dwi, Fulvia, Giovanni, Hanindya, Intan Maharani, Intan Nasha, Jihan Laila, Lailatul Indah, Latifah Hanum, Marwa Anggun, Nayatno, Nayata Dava, Nila Ayu, Nindi Yuan, Putri Satya, Raka Ahmad, Reza Waidi, Rizma Kartika, Rozela Indira, Safira Putri, Setia Maharani, Rizka Wahyu, Zanuba, masih yang sakit tadi ya, Zafira Diana. Oke baik, satu yang tidak hadir ya karena yang sakit tadi. Baik teman-teman, minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan pernikahan dalam Islam. Nah, sebelum kita memulai kegiatan inti nanti, saya akan mengajukan pertanyaan pemantik dulu kepada kalian. Apakah kalian masih ingat? Apakah kalian sudah paham terkait dengan materi pernikahan dalam Islam yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? Coba, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Pernikahan dalam Islam, menikah, ya, itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, dan juga bisa haram. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada kisah cerita seperti ini atau suatu kasus begini, ada calon suami yang ingin menikahi calon istrinya, tapi dia mempunyai tujuan atau mempunyai niat bahwa nanti kalau sudah menikah dia ingin menyakiti hati istrinya dan bahkan tidak akan menafkahi istrinya lahir batin. Nah, kalau dari kisah cerita seperti ini, hukum menikah bagi kasus seperti ini bagaimana? Ya. Haram. Oke, betul? Betul ya? Oke, karena kenapa kalau haram? Karena dia sudah ingin mempunyai tujuan yang tidak baik. Saya akan menyakiti hati istri saya. Saya dulu pernah disakiti oleh istri saya. Nah, itu kalau punya tujuan seperti itu, menikah baginya hukumnya haram. Jelas ya? Oke, pertanyaan. Pertanyaan kedua. Nah, coba siapa yang tahu ini? Rasulullah SAW, ya, sudah kita bahas minggu yang lalu bahwa Rasulullah menganjurkan pada kita untuk memilih kriteria, memilih pasangan yang baik. Ada 4 hal kemarin. Coba sebutkan, siapa yang bisa? Ya. Kecantikannya atau ketampanannya? Oke, kecantikan dan ketampanannya kita harus melihat ya, cantik atau rupawannya atau tampan.
Terus Nasabnya nasabiha, dia keturunannya siapa, orang tuanya, apakah menjadi imam masjid, masya Allah, apakah terdeteksi pinjol, nah ini bahaya, ya. Terus nasabnya, terus yang terakhir agamanya, diniha, jadi diutamakan agama ya. Jadi kalian nanti kalau menikah utamakan atau diusahakan seagama. Pertanyaan yang ketiga, nah ini rukun menikah, ya. Jadi namanya rukun itu harus sesuatu yang harus dilakukan. Kalau salah satu dalam rukun ini tidak dilaksanakan, maka nikahnya tidak sah. Tidak sah. Siapa yang bisa menyebutkan rukun nikah? Ya. Ada calon istri, harus ada istrinya ya. Tidak boleh menikah sendiri, tidak boleh ya. Ada istrinya, ada calonnya. Terus ada calon suami. Jadi harus lengkap satu paket. Ada calon suami, ada calon istri. Terus ada wali dari seorang istri. Ada walinya. Iya, 2 orang saksi, harus ada yang melihat, minimal 2. Harus ada yang menyaksikan. 2 orang saksi. Yang terakhir, ijab qabul, harus ada lafaz qabul itu nikah wa tasbih bil mahrir madkur, atau saya terima nikah dan tahunnya bla bla bla. Oke, dapat kemudian luar biasa. Yang keempat, nah ini poligami. Kalian pernah mendengar poligami? Pernah kan? Nah, minggu lalu sudah kita bahas poligami. Memang dalam Islam itu boleh. Tapi ada tapinya. Ada satu syarat utama yang harus dilaksanakan oleh seorang suami yang ingin berpoligami. Siapa yang bisa menyebutkan, yang masih ingat syarat utama dari poligami? Saya Pak, Ya, silakan. harus adil terhadap istri-istrinya, baik lahir maupun batin. Oke, harus adil kepada istri-istrinya, baik lahir maupun batin. Harus adil ya, cintanya harus adil, nafkahnya, uang belanjanya kalau per bulan berapa, 1 juta, ya istri yang kedua juga 1 juta. Dan misalnya saya lebih cinta ini, saya harus memberikan harta yang paling besar kepada ini. Nah itu, jadi harus adil. Ini yang sulit, ya, yang sulit bagi seorang suami kalau mau berpoligami. Di rumah istri yang pertama 5 hari, di rumah istri yang kedua 2 hari. Adil nggak? Nggak adil. Jadi harus adil. Kalau 3 hari ya 3, sama-sama 3 hari. Oke, tepuk tangan luar biasa. Oke. Baik. Setelah ini, kegiatan inti dari kita adalah kita akan menggunakan model pembelajaran TIPEK. Ya, pembelajaran yang berbasis teknologi. Ya, saya sudah menyiapkan beberapa soal ya terkait dengan materi kita minggu lalu, yaitu pernikahan dalam Islam. Oke, baik, sekarang coba kalian buka HP kalian. Sekarang silakan dibuka HP-nya. Buka HP kalian. Sudah punya paketan data? Sudah ya? Oke, pastikan punya paketan data. Kalau tidak punya paketan data bisa pakai WiFi kelas. Nah, sekarang silakan buka Google, ketik kahoot.it, KAHOOT.IT. Ya. Ada yang kesulitan masuk ke sana? Bisa semua? Bisa ya? 6965755. 6965755. Nah, itu sudah mulai masuk. Oke. 9 orang. Ya, 24, 25, 26.
28, 30. Oke, 32, oke. Ada yang belum masuk? Silakan segera masukkan kodenya 696 5755. 32. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat ya. Oke. Soal ada di depan. Ya, soal ada di depan. Silakan. Pernikahan merupakan suatu ibadah yang panjang. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman dalam Quran surat titik-titik ayat titik-titik. Nah, silakan jawab. Ya, silakan. Silakan dijawab. Sudah? Oke, lu 31 orang. Yang ada satu orang yang jawab Ar-Rahman ya. Oke, lanjut. Saya lanjutkan. Oh, ini nilainya sudah kelihatan ini. Katrina, pemimpin sementara ya. Ini berdasarkan hadis. Yang tidak mampu menikah maka hendaknya. Ya, silakan dijawab. Ya, silakan. Tenang, waktunya masih lama, 1 menit. 1 menit. Silakan. Mulai. Oke, gak apa-apa, masuk lagi. Masuk lagi. Oke, sudah? Sudah ya? Oke. Kita lanjutkan. Ya. Berpuasa ya. Mau tergeser. Loiya. Siapa Loiya? Saya. Oke. Nah, ini pertanyaan ketiga. Silakan. Sebuah perjanjian. Ya. Ayo disebut apa? Sebuah perjanjian. Tadi saya terima nikah dan kawinnya, itu apa? Proses apa? Oke, silakan langsung dijawab di HP kalian. Ayo, silakan. Ada tujuan pernikahan, ada hukum pernikahan, ada akad nikah, ada rukun nikah. Oke. Ya. Oh, tergeser ya. Sekarang soal nomor 4, silakan. Berikut ini hal-hal yang tidak perlu disiapkan oleh seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Silakan. Yang tidak perlu. Apakah mental? Apakah finansial? Apakah ijab kabul harus pakai bahasa Arab? Apakah dokumen dan tes kesehatan? Silakan. Iya, 28 ya. Ijab kabul tidak harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Pakai bahasa Jawa boleh? Boleh. Bahasa Inggris? Boleh. I'm flying Georgia. Boleh ya? Saya? Oke, lanjut. Apakah tergeser? Oh iya, Papa Iza sekarang ya. Lanjut, soal nomor 5. Dalam sebuah pernikahan terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh seorang suami dan istri. Salah satunya apa? Tujuan pernikahan itu. Silakan. Ya, silakan. Apakah menyempurnakan iman? Apakah dapat menyalurkan nafsu syahwat? Atau mengumpulkan harta kekayaan sebanyak mungkin? Ya, tenang, waktunya masih 30 detik lagi. Yang masih belum menjawab, masih ada kesempatan. Oh, luar biasa ya.
Menyempurnakan iman ya. Oke, betul. Lanjut soal nomor berapa tadi? 6 ya. Tingginya kasus perceraian. Nah, penyebabnya apa? Penyebab kasus perceraian itu. Silakan. Ya, silakan. Apakah terlalu tinggi ibadah suami atau istri? Atau terlalu banyak miliki anak? Atau keadaan ekonomi yang menengah ke bawah? Dan kurangnya keimanan seorang suami terhadap istri. Silakan. Apalagi kemarin se-Kabupaten Malang ya, tingginya angka perceraian sampai masuk berita itu dan masuk koran. Ribuan. Ya. Oke, 31 ya. Keadaan ekonomi yang menengah ke bawah. Oke, bagus. Siapakah yang intim? Masih Bapak Iza ya. Bapak Iza. Soal nomor 7, silakan. Berikut ini yang menjadi faktor utama pemuda-pemudi membuang bayinya. Nah ini Masya Allah ini. Ayo silakan. Apakah malu atas hasil hubungan gelap? Atau karena kasihan menangis terus? Atau tidak punya biaya membesarkannya? Atau takut dikeluarkan dari sekolah? Silakan. Sudah? Oke. Hebat. Rata-rata hampir semuanya menjawab yang merah ya. Oh, masih bertahan. Soal nomor 8, silakan. Saat ini marak sekali kasus pernikahan dini. Solusinya apa untuk mencegah pernikahan dini itu apa? Solusinya? Ya. Apakah memberikan pendidikan formal dan pendidikan seks yang memadai sejak dini atau yang lainnya? Silakan. Ya. Waktunya masih lama, masih 40 detik. Silakan. Oke, semuanya menjawab yang memberikan pendidikan formal dan pendidikan seks sejak dini ya. Oke, soal nomor 9 sebentar lagi, tinggal 2 lagi ya. Soal nomor 9, kekerasan atau KDRT ya. Penyebab KDRT itu apa? Penyebab utamanya. Ya, silakan. Apakah karena istrinya mandul, atau keadaan ekonomi yang menengah ke bawah, atau budaya patriarki bahwa suami lebih dominan pada istri? Ya. Patriarki itu apa? Mindset ya, mindset bahwa suami itu lebih dominan daripada istri. Silakan, masih ada 20 detik lagi yang belum menjawab. Silakan dijawab. Iya, oh masih ada yang menjawab salah ya, karena istrinya mandul katanya. Oh masih bertahan. Soal terakhir, jika ada siswa yang mengalami broken home, maka solusi untuk mengatasi broken home itu apa? Silakan. Ya. Ya, silakan. Solusinya apa? Oke, 32 siswa yang menjawab betul, 1 anak yang menjawab mencoba menyatukan ayah dan ibunya agar dapat kembali bersama. Oke, kita lihat siapa pemenangnya. Juara 3, nilai terbaik 3, Celeng Racing. Siapa ini? Yang kedua Talita. Yang
pertama siapa? Aiza. Pak Faiza. Oke. Baik, alhamdulillah anak-anak, kita sudah melewati kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan melaksanakan model pembelajaran TIPEK ya, teknologi. Kita sudah memakai aplikasi Kahoot tadi yang sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik teman-teman, sekarang waktunya kegiatan refleksi. Siapa yang bisa merefleksikan kegiatan pada pagi hari ini yang sudah kita laksanakan? Ya, silakan. Jadi sangat menyenangkan pakai aplikasi Kahoot ini. Ya. Terus juga mengedukasi kita dalam pernikahan dalam Islam itu. Terus Oke. menyiapkan kita saat nanti menikah. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Oke. Jadi sangat menyenangkan ya kita menggunakan aplikasi Kahoot ini untuk kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran pada pagi hari ini bisa menyenangkan dan bisa bermakna untuk kita semua. Semoga materi-materi kita yang kita pelajari khususnya dalam metode TIPEK ini yang sudah kita pakai aplikasi Kahoot ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua, khususnya kalian menjadi bekal untuk kalian dalam akan menjalankan pernikahan nantinya. Nanti ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.